Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Tetap semangat. Kita sekarang membahas tentang penyusutan aktiva tetap setelah minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perolehan aktiva tetap. Nah, sekarang yang perlu kita tahu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan itu adalah antara lain, satu adalah harga perolehan. Harga perolehan itu adalah harga faktur ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aktiva tersebut, ya. Harga perolehan itu adalah harga faktur ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan aktiva tersebut. Contohnya apa? Contohnya biaya pengangkutan, biaya pemasangan, biaya percobaan, biaya asuransi pengangkutan tapinya ya, bukan asuransi aktivanya. Beda biaya asuransi pengangkutan dan barangnya diasuransikan, itu beda sekali. Kalau aktivanya yang diasuransikan untuk menghindari kerugian pada saat pemakaian, itu tidak termasuk harga perolehan. Yang termasuk harga perolehan adalah hanya biaya-biaya yang digunakan pada saat memperoleh aktiva tersebut. Biaya angkut, biaya percobaan, biaya pemasangan, biaya asuransi pada saat pengangkutan, itu yang termasuk harga perolehan ditambah harga faktur daripada aktiva tersebut. Yang kedua adalah nilai sisa. Nilai sisa itu adalah nilai yang diperkirakan akan dapat diterima bila aktiva yang bersangkutan dijual pada saat umur ekonomisnya habis. Jadi misalnya umur ekonomis dari aktiva tersebut ditaksir 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun yang akan datang, dihitunglah atau dikira-kira berapalah yang bisa dijual harga barang tersebut atau aktiva tersebut. Itulah yang dinamakan dengan nilai sisa. Berapa yang bisa diperkirakan akan diterima atau berapa nilai dari barang tersebut setelah nilai umur ekonomisnya jatuh tempo atau habis. Itulah nilai sisa. Yang ketiga yang perlu diperhatikan atau mempengaruhi penyusutan adalah umur ekonomis. Umur ekonomis ya. Umur ekonomis itu adalah taksiran kegunaan dari aktiva tersebut. Taksiran kegunaan atau berapa lama ditaksir aktiva tersebut dapat digunakan. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun. Ya, itu yang dinamakan dengan umur ekonomis. Nah, metode penyusutan ada 5. Metode penyusutan itu ada 5. Salah satunya adalah garis lurus atau straight line ya. Straight line method ini yang paling banyak dipakai oleh perusahaan karena tarif penyusutannya setiap tahun sama. Ya. Garis lurus rumusnya harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Jadi setiap tahun tarif penyusutan garis lurus itu adalah sama. Kalau tahun pertama 48 juta, berarti tahun kedua sampai habis umur ekonomisnya sebesar segitu, tidak ada perubahan. Nah, yang kedua adanya metode angka tahun. Di angka tahun ini ada pembilang. Pembilang itu adalah menggunakan angka tahun dimulai tahun terakhir atau yang terbesar hingga tahun yang terkecil. Maksudnya adalah gini, kalau umur ekonomisnya 5 tahun, ya, kalau umur ekonomisnya 5 tahun berarti kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Ini kan tahun kelima ini, angka 5 ini kan terbesar. Berarti nanti di tahun pertama angka 5 yang dipakai, di tahun kedua angka 4 yang dipakai, di tahun ketiga angka 3 yang dipakai, di tahun keempat angka 2 yang dipakai, di tahun yang terakhir angka 1 yang dipakai. Penyebut adalah jumlah angka-angka tahun. Maksudnya angka-angka tahun itu yang bagaimana? Kalau misalnya 5 tahun berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kalau dia 10 tahun, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Itulah maksudnya adalah penyebut adalah jumlah angka-angka tahun. Sedangkan yang ketiga adalah tarif tetap. Ya, tarif tetap itu adalah persentase penyusutan sama dengan 2 kali tarif penyusutan garis lurus.
Maksudnya 2 kali tarif penyusutan garis lurus bagaimana? Ini tergantung umur ekonomis. Kalau umur ekonomisnya 5 tahun, berarti 100% dibagi 5 dikali 2. Ya. Kalau dia 10 tahun, berarti 100% dibagi 10 dikali 2. Itu memang tarifnya garis lurus. Ya, itulah yang dipakai di tarif tetap, tapi dikali 2. Ya, tapi dikali 2. Kalau dia umur ekonomisnya 5, berarti 100% dikali 5 dikali 2. Dibagi 5 dikali 2. Itulah yang untuk menetapkan persentase penyusutan di tarif tetap. Nah, salah metode penyusutan yang tidak mengenal nilai sisa adalah tarif tetap. Jadi nanti tidak dipakai nilai sisa di sini. Adapun nanti di soal dicantumkan nilai sisa, tidak mempengaruhi penyusutan. Langsung dia harga perolehan. Jadi satu-satunya metode penyusutan yang tidak mengenal nilai sisa adalah tarif tetap. Oke. Terus yang berikutnya, metode hasil produksi. Metode hasil produksi ini ada 2 cara, ya. Pertama, cari dulu tarif penyusutannya, ya. Cari tarif penyusutannya. Rumusnya bagaimana? Harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran hasil produksi, ya. Nah, setelah ketemu tarif penyusutannya, baru carilah penyusutan. Penyusutan itu sama dengan jumlah produksi sesungguhnya dikali tarif penyusutan yang kita cari di atas. Oke. Terus yang berikutnya adalah metode jam kerja, sama dengan hasil produksi. Cari tarif penyusutan. Rumusnya harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran jam kerja. Hanya di sini jam kerja, karena dia memang metode jam kerja. Kalau di atas tadi yang ini hasil produksi, karena memang dia metode hasil produksi. Nah, setelah ketemu tarif penyusutan ini, ya, setelah ketemu tarif penyusutan ini, baru bisa kita cari penyusutannya berapa. Jumlah jam kerja sesungguhnya dikali dengan tarif penyusutan yang atas ini. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke contoh. Contoh pertama itu garis lurus. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, harga perolehan, sebuah mesin dibeli dengan harga perolehan 320 juta. Umur ekonomisnya ditaksir 5 tahun. Dan nilai sisa diperkirakan sebesar 80 juta. Maka penyusutannya itu sama dengan harga perolehannya berapa? 320 juta ini. Harga perolehannya adalah 320 juta dikurang nilai sisa 80 juta dibagi umur ekonomis. Maka ketemulah dia 48 juta. Maka penyusutannya sama dengan 48 juta. Yaitu 320 dikurang 80 juta dibagi dengan umur ekonomis. Maka akumulasi penyusutan sama dengan 48 juta. Akumulasi ini dari sini. Nah, nilai bukunya berapa? 320 dikurangi dengan akumulasi penyusutan yaitu 48 juta. Nah, tahun kedua, 320 dikurangi dengan 80 juta dibagi 5. Tadi Ibu udah katakan bahwa penyusutan di garis lurus sama dari tahun pertama sampai dengan tahun terakhir. Maka akumulasi 96 dari mana? 48 ditambah 48 yang tahun pertama sampai dengan 96. Nilai buku dari mana? Nilai buku ini sama dengan 320 dikurangi dengan 96. Ini akumulasi. Tahun ketiga, ini sama, tetap sama. Akumulasinya berapa dong? 96 tambah 48 sampai dengan 144. Nilai bukunya sama dengan 320 dikurangi dengan 144 sama dengan 176. Tahun keempat sama, akumulasinya berapa? 144 ditambah 48. Nilai bukunya sama dengan 320 dikurangi dengan 192 sama dengan 128. Tahun kelima, 320 dikurangi penyusutannya sama dengan 120 dikurangi dengan nilai sisa sama dengan dibagi umur ekonomis 88. Maka akumulasinya sama dengan 192 tambah 48 sama dengan 240. Sedangkan nilai bukunya berapa? 320 dikurangi dengan 240 sama dengan 80. Nilai buku yang terakhir ini harus sama dengan nilai sisa yang di soal. Harus sama, ya. Selalu sama. Oke?
Kita lanjut. Angka tahun. Tadi Ibu udah jelaskan ada pembilang, ada penyebut. Ya, ada pembilang, ada penyebut. Dimulai dari tahun yang terbesar menuju tahun yang terkecil. Dan jumlah angka-angka tahun. Tadi Ibu udah sebutkan itu ya. Yang sebelumnya di sini. Nih, penyebutnya adalah jumlah angka-angka tahun, sedangkan pembilangnya adalah tahun yang terbesar. Ya, penyebutnya adalah angka-angka tahun. Oke, kita langsung angka tahun. Sebuah mesin dibeli dengan harga perolehan 320 juta, umur ekonomisnya ditaksir 5 tahun, nilai sisanya 80 juta. Nah, berarti berapa penyusutannya? Ini kan 5 tahun. Katanya tadi dimulai dari angka yang terbesar. Angka yang terbesar. Bikin dulu tarifnya, tabelnya seperti ini. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Yang terbesar kan ini. Ini menjadi di atas. Ini menjadi ke atas sini. Ya. 5 per 15. Dari mana ini 15-nya? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Itulah di sini. Berarti 320 dikurang 80 juta dikali 5 per 15 sama dengan 80 juta. Akumulasi penyusutan 80. Nilai buku dari mana? 320 dikurang akumulasinya yang ini. Tahun kedua sama dengan, habis 5 kan 4, yang ini. Pindahkan ke sini 4. 4 per 15. Maka penyusutannya sama dengan 320 dikurangi 80 juta dikali 4 per 15 sama dengan 64. Akumulasi 80 tambah 64. Nilai buku 320 dikurang 144 sama dengan 176. Tahun ketiga, berarti ini tetap di sini, karena tadi di sini ya. Tahun ketiga, ini 3 per 15. Berarti 320 dikurangi 80 dikali 3 per 15 sama dengan 48. Akumulasi 144 ditambah 48 sama dengan 192. Nilai buku 320 dikurangi dengan 192 atau akumulasi. Tahun keempat, masuk lagi ke ini, yang terkecil lagi. Maka 320 dikurang 80 dikali 2 per 15 sama dengan 32 juta. Akumulasi 192 tambah 32. Sedangkan nilai buku 320 dikurangi dengan 224 sama dengan 96. Terus yang kelima, tahun yang kelima, yang terakhir, yaitu 1, yaitu 320 dikurangi 80 dikali 1 per 15 sama dengan 16 juta. Akumulasinya 224 tambah 16 sama dengan 240. Nilai buku 320 dikurang akumulasi sama dengan 80. Oke, ini untuk angka tahun. Nah, sekarang tarif tetap. Tarif tetap tadi kan 2 kali tarif garis lurus. Tarif garis lurus itu maksudnya adalah 100% dibagi umur ekonomis. Nah, di sini kan umur ekonomisnya kan ditaksir 5. Ya. Jadi kalau garis lurus bisa juga dipakai tarif, yaitu 100% dibagi umur ekonomis. Nah, di sini ada 5 umur ekonomisnya. Berarti 100 dibagi 5 sama dengan 2. 100% dibagi 5 sama dengan 2. Tadi katanya dikali 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 40% yang ini. Maka penyusutannya berapa? Ibu ingatin kembali. Dalam metode tarif tetap tidak mengenal nilai sisa. Jadi ini tidak dipakai. Satu-satunya metode penyusutan yang tidak mengenal nilai sisa adalah tarif tetap. Maka penyusutannya sama dengan harga perolehan dikali tahun pertama. Tahun pertama ya, 40% dikali harga perolehan sama dengan 128 juta. Akumulasinya masih tetap. Nilai buku 320 dikurangi dengan akumulasi. Ya, nilai buku selalu harga perolehan dikurangi akumulasi, selalu. Terus tahun kedua 40%, ya, 40% tarifnya dikali nilai buku tahun pertama. Ini nilai bukunya. Sama dengan 76. Akumulasinya 204. 128 ditambah 76 800. Nilai bukunya 320 dikurangi dengan 204.
800. Tahun ketiga, 40% dikali nilai buku tahun kedua. Ini. Ya. Maka penyusutannya sama dengan 46080. Akumulasi 204.800 ditambah 46080. Nilai buku 320 dikurangi dengan akumulasi. Oke, tahun keempat 40% dikali nilai buku tahun ketiga. Tahun ketiga berapa nilai buku? 69120. Maka penyusutannya sama dengan 27648. Akumulasi berapa? 250880 ditambah 27648 sama dengan 278528. Nah, berarti nilai bukunya 320 dikurangi dengan 278 sama dengan 427. Tahun yang terakhir 40% dikali nilai buku tahun keempat 41472 ini sama dengan 16.558.800. Akumulasi 278.528 ditambah 16.558.800 sama dengan 29.116.800. Maka nilai buku sama dengan 320 dikurangin 295.116.800. Oke. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya, metode hasil produksi. Metode hasil produksi ada dua kali mencari tarif. Yang pertama, cari dulu tarif penyusutan per unit. Contoh, sebuah mesin dibeli dengan harga perolehan 230 juta. Taksiran nilai sisa 30 juta. Taksiran produksi selama umur ekonomis 40 juta unit produksi. Sedangkan suatu tahun produksi yang dihasilkan adalah 6 juta unit. Nah, yang pertama, cari tarif penyusutan per unit. Caranya, harga perolehan 230 juta dikurangi dengan nilai sisa 30 juta dibagi taksiran taksiran produksi selama umur ekonomis. Taksirannya berapa? 40 juta ini. Sama dengan 5 rupiah. Ya. Tarif penyusutan per unit sama dengan harga perolehan 230 juta dikurang nilai sisa 30 juta dibagi dengan taksiran produksi 40 juta sama dengan 5 rupiah. Nah, setelah tahu tarif penyusutan per unit, kita carilah penyusutannya. Penyusutannya sama dengan tarif yang tadi yang 5 rupiah ini kalikan dengan produksi yang dihasilkan. Produksi yang dihasilkan adalah 6 juta unit. Maka penyusutan sama dengan 5 dikali 6.000 sama dengan 30 juta rupiah. Ulangi, penyusutan sama dengan bukan 6.000 ya. Penyusutan sama dengan 5 rupiah yang tadi kita cari ini dikalikan dengan hasil produksi atau produksi yang dihasilkan yaitu 6 juta unit. Berarti 5 dikali 6 juta unit sama dengan 30 juta rupiah. Inilah penyusutannya mesin yang harga perolehannya 230 juta, nilai sisanya 30 juta, taksiran produksi selama umur ekonomis 40 juta unit, dan yang dihasilkan dalam 1 tahun 6 juta unit. Oke. Yang terakhir jam kerja, metode jam kerja hampir sama dengan yang tadi. Hasil produksi ya. Ya. Ini pertama cari dulu tarif penyusutan per unit. Ya. Sebuah mesin dibeli dengan harga perolehan 230, nilai residunya 30 juta, taksiran jam kerjanya 100.000 jam. 1 tahun mesin tersebut dipakai selama 18.000 jam. Nah, berarti tarif penyusutan per unit sama dengan 230 juta dikurangin dengan nilai sisa 30 juta dibagi taksiran. Ini taksiran 100.000 jam sama dengan 2.000 rupiah. Maka penyusutannya sama dengan 2.000 rupiah tadi yang kita cari dikali jam tahun mesin tersebut dipakai.
Ya, ulangi. Penyusutan sama dengan tarif penyusutannya per unit tadi yang kita cari yang Rp2 dikalikan dengan berapa jam mesin tersebut dipakai, dikalikan dengan 18.000 jam. Berarti penyusutannya sama dengan Rp36 juta. Ya. Ibu ulangi dari atas sekali lagi. Penyusutan per unit 230 juta, harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, dibagi dengan taksiran sama dengan Rp2.000, maka penyusutannya tarif penyusutan per unit tadi Rp2.000 dikali mesin tersebut dipakai berapa jam. Ya, pada 1 tahun mesin tersebut dipakai 18.000 jam dikali 18.000, ketemulah penyusutan sama dengan Rp36 juta. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang penghentian aktiva tetap atau aset tetap. Di situ harus mahir penyusutan. Oke, selamat pagi. Salam sehat dan tetap semangat.